Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Butian. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yang bertajuk restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang. Di sini ada gambarnya ya, seorang anak ingin diculik, mau dijual. Ini gambar trompet. Trompet ini perhatian, maksudnya ya nih, perhatian dalam gambar ini bahwasanya dalam gambar ini seseorang ingin diculik ya gitu. Oke, kita masuk ke pendahuluan. Latar belakangnya, sebelum masuk ke pembahasan kita bacakan dulu latar belakang. Tindak pidana perdagangan orang atau disebut dengan TPPO merupakan bentuk kejahatan transnasional dan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia. Korban TPPO tidak hanya mengalami kerugian fisik dan psikologis, tetapi juga kerugian ekonomi yang signifikan. Pemulihan hak korban melalui ganti rugi berupa restitusi menjadi instrumen hukum yang sangat penting agar keadilan restoratif dapat terwujud secara optimal. Rumusan masalahnya: 1. Bagaimana pengaturan hukum restitusi bagi korban TPPO di Indonesia? Yang kedua, apa saja hambatan dalam pelaksanaan permohonan dan eksekusi restitusi bagi korban TPPO? Tujuannya menganalisis landasan hukum pemberian restitusi kepada korban TPPO. Yang kedua, mengidentifikasi kendala praktis dalam proses pengajuan hingga pelaksanaan eksekusi restitusi. Kita masuk ke pembahasan pengaturan hukum restitusi bagi korban TPPO. Penjelasannya, restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Di sini terdapat dasar hukumnya ada 3. Yang pertama, dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO pasal 48-50 yang mengamanatkan hak korban atas restitusi meliputi kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan biaya, perawatan serta kerugian material atau imaterial lainnya. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Yang ketiga ini PP Nomor 43 Tahun 2017 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 yang memfasilitasi mekanisme pengajuan restitusi melalui LPSK. LPSK itu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau penyidik ataupun penuntut umum. Kita masuk yang kedua, kendala dan hambatan pelaksanaan. Meskipun regulasi telah memadai, pelaksanaan restitusi di lapangan kerap menghadapi hambatan. Ada 3. Yang pertama itu ketidakmampuan pelaku. Banyak pelaku TPPO tidak memiliki aset yang cukup untuk membayar ganti rugi yang ditetapkan pengadilan. Yang kedua, subsidiar pidana kurungan. Pelaku kerap memilih menjalani pidana kurungan pengganti dibanding kan membayar restitusi, sehingga korban tetap tidak menerima hak keuangannya. Yang ketiga, prosedur dan penilaian kerugian. Pembuktian besaran kerugian imaterial seringkali rumit dan kurang dipahami secara seragam oleh aparat penegak hukum. Kita lanjut ke penutup. Jadi, kesimpulan dari sebelum yang kita baca tadi, pembahasan tadi, kesimpulannya ialah hak restitusi korban TPPO telah dijamin kuat secara normatif dalam hukum Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan Perma Nomor 1 2022. Namun efektivitasnya itu masih terhambat, teman-teman, oleh keterbatasan aset pelaku dan regulasi pidana pengganti kurungan yang belum sepenuhnya memihak pemulihan ekonomi korban. Saranku, pemerintah perlu memperkuat skema dana bantuan korban Victim Trust Fund sebagai alternatif jika pelaku benar-benar tidak mampu membayar restitusi, serta meningkatkan sinergi antara aparat penegak hukum dan LPSK sejak tahap penyidikan. Nah, segitu teman-temanku. Terima kasih telah mendengarkan presentasiku hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.